Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana APBN dikelola, didistribusikan, dan digunakan untuk kegiatan 3 lembaga yang ada di negara Indonesia, baik itu legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Dalam Perpres nomor 76 tahun 2023, besaran APBN negara Indonesia yaitu sebesar 3.326 triliun. Dari angka ini, oleh Kementerian Keuangan yang menjadi wewenang pengelola anggaran APBN itu didistribusikan kepada 3 lembaga tersebut. Salah satunya adalah lembaga eksekutif yaitu Kementerian Pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan ini mendapatkan alokasi persentase lebih besar dari beberapa lembaga yang lain yang mendapatkan anggaran APBN, yaitu sebesar 20% atau senilai 665 triliun. Anggaran ini oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bermitra dengan Komisi 5 kemudian menyepakati bagaimana anggaran ini didistribusikan atau digunakan untuk kegiatan pendidikan di seluruh negara, di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tapi kenapa Kemendikbudristek yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari APBN tahun 2024 kita masih mendengar tingginya kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada di Jogja. Beberapa fakta menunjukkan dapatkan beberapa alasan kenapa UKT atau uang kuliah tunggal di beberapa perguruan tinggi itu naik secara drastis atau naik tinggi sekali. Yang pertama adalah karena adanya inflasi. Inflasi menyebabkan turunnya nilai harga rupiah dan naiknya harga barang. Di sebuah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi misalnya, itu membutuhkan kebutuhan operasional, baik itu menggaji dosen, menggaji karyawan atau staf, perawatan gedung, pembangunan gedung baru, atau perawatan beberapa lab yang ada di masing-masing fakultas. Nah, kebutuhan ini karena inflasi, maka semakin tinggi, semakin mahal. Begitu juga harus dituntut dengan kenaikan gaji dosen atau karyawan. Sementara nilai rupiah itu menurun, sehingga sebuah perguruan tinggi itu butuh pemasukan atau income baru agar bisa memenuhi kebutuhan operasional itu. Salah satunya adalah dengan menaikkan uang kuliah tunggal. Yang kedua, anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Dikti yang disubsidikan kepada perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia itu stagnan dan tetap di angka 30% dari 100% kebutuhan operasional atau keuangan sebuah perguruan tinggi. Tentunya ini sangat tidak memungkinkan tambahnya kebutuhan tapi income-nya tetap, sehingga beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia mengeluarkan kebijakan menaikkan nilai UKT yang harus dipenuhi atau yang harus dibayar oleh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam industri pendidikan itu butuh yang namanya income atau pemasukan, di mana income atau pemasukan itu akan digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan dalam sebuah perguruan tinggi. Tentunya pengelola perguruan tinggi itu tidak hanya fokus kepada income atau pemasukan yang didapat dari mahasiswa. Ayolah sedikit cerdas, berkreasi, berinovasi, bagaimana sebuah perguruan tinggi itu bisa mendapatkan income atau pendapatan selain dari mahasiswa, seperti berinvestasi, berbisnis, mengelola beberapa bisnis, agar perguruan tinggi tersebut memiliki income atau pemasukan bukan hanya saja dari mahasiswa, tapi dari beberapa jalan yang lain, sehingga itu menunjang akan pendapatan sebuah perguruan tinggi. Kalau UKT dijadikan satu-satunya pemasukan atau pendapatan sebuah perguruan tinggi, tentunya ini akan membuat beberapa calon mahasiswa baru yang tidak mampu untuk masuk perguruan tinggi yang mahal. Setelah kamu tahu naiknya UKT di perguruan tinggi, apakah kalian tetap akan kuliah atau memilih langsung bekerja saja? Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.